Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iqbal Tegar Pratama dengan NIM A11 2023 14969. Di sini saya akan menjelaskan apa itu smootens. Smoothens posture. Sebelum kita mengenali apa itu smooth posture, sebelumnya kita harus mengetahui dataset yang imbalance itu seperti apa. Imbalance dataset adalah kondisi ketika jumlah data dari satu kelas jauh lebih banyak dibandingkan kelas lainnya. Nah, apa itu dampak dari imbalance dataset? Model cenderung mengklarifikasikan data ke kelas mayoritas. Performa klasifikasi menjadi buruk terutama terhadap kelas minoritas. Terdapat dua pendekatan utama, yaitu oversampling dan juga undersampling. Nah, oversampling adalah menambahkan data pada kelas minoritas bisa dengan cara random oversampling (ROS), yaitu menyalin ulang data minoritas secara acak. Lalu smooth synthetic minority oversampling (TQ), yaitu membuat data sintesis berdasarkan data minoritas yang sudah ada. Nah, lalu apa itu undersampling? Undersampling yaitu mengurangi jumlah data dari kelas mayoritas. Contohnya random undersampling (RUS), yaitu menghapus data mayoritas secara acak. Lalu Tomek link, yaitu menghapus pasangan data yang terlalu dekat namun beda kelas. Nah, perlu diketahui undersampling bisa menyebabkan hilangnya informasi penting dari kelas mayoritas. Lalu, apa itu imbalance ratio? Yaitu mengukur tingkat ketidakseimbangan seperti low imbalance IR 9.0, lalu medium imbalance 9.0, IR kurang dari sama dengan 20.0, high imbalance IR lebih dari 20.0. Rumusnya yaitu jumlah data kelas mayoritas atau jumlah data kelas minoritas. Lalu ke ilustrasi smooth. Smooth bekerja dengan cara mengambil data minoritas lalu menghitung nearset neighbors, lalu membuat data baru sintetik di antara data minoritas dan tetangganya. Lalu dataset public dataset. Contoh dataset public yaitu CAL, Knowledge Extraction based on evolutionary learning. Metode yang digunakan yaitu ROS menambah salinan data minoritas, RUS menghapus bagian data mayoritas, Tomek link menghapus contoh mayoritas dari pasangan tomek, Smooth membuat data minoritas sintetik lebih canggih dari RUS.
Ya, Smooth bertujuan untuk mengatasi imbalance dataset dengan cara menambah data sintetis buatan ke kelas minoritas, bukan sekedar menyalin data seperti ROS. Cara kerja dari Smooth, pilih titik dari kelas minoritas secara asak. Misal kita pilih 1, temukan K tetangga terdekat, misal K sama dengan 3. Misal 1 punya tetangga 2 dan 3, ambil salah satu tetangga secara acak, misal kita pilih 2. Buat titik sintetis di antara keduanya, misal koordinat 1 sama dengan 2,3 dan 2 sama dengan 4,5. Maka titik sintetis bisa jadi 2 tambah ren 0 kurang 1. Nah, kelebihan dari Smooth mengurangi overdrifting dibanding RUS, lebih cerdas karena mempertimbangkan jarak antar data minoritas. Cocok untuk discussion boundary yang kompleks. Lalu apa itu Tomek link? Dua titik antara XI dan XJ dari kelas yang berbeda dikatakan Tomek link jika mereka adalah tetangga terdekat satu sama lain. Tidak ada titik ketiga yang lebih dekat dari salah satu mereka. Jika sepasang data ini ditemukan, maka setidaknya salah satu dari mereka dianggap mengganggu. Langkah kerja Tomeling, cari pasangan terdekat antar kelas minoritas dan titik B dari kelas minoritas. Jika A dan B adalah tetangga terdekat satu sama lain, mereka disebut Tomeling. Hapus titik dari kelas mayoritas dalam pasangan tersebut. Tujuan Tomeling yaitu membersihkan area overlap antara dua kelas, menjadikan batas keputusan discussion boundary lebih tajam, mengurangi noise dari kelas mayoritas. Sekarang kita membahas tentang tugas machine learning yang statistical performance. Kita akan menentukan dengan level of signifikannya 0,05. Lalu kita akan menentukan dengan 3 metode ini, yaitu SVM, NB, dan NN. Nah, yang 85,2 ini adalah performa, sedangkan yang angka 1 ini adalah ranking. Naive Bayes juga sama, yang 8,7 ini performa, 2 ini ranking. Nah, kita tentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara 3 metode ini. Nah, tapi jika ada metode yang memiliki F performa sama, maka cara menghitungnya juga berbeda. N-nya di sini 10, K-nya di sini 3. N yaitu jumlah dataset ini, 1 sampai 10 ini. Lalu K yaitu metode. Jadi metode yang kita gunakan ada 3 ini. Nah, SVM dan NB lebih tinggi daripada NN, maka cara hitungnya ranking 1 tambah 2, lalu dibagi 3. Lalu dibagi lagi 2, dan hasilnya adalah 1,5. Kemudian jika 3 metode tersebut sama, cara menghitungnya adalah ranking 1 tambah 2 tambah 3 hasil 6 dibagi 3 adalah 2, dan ranking 2 tersebut diberikan ke semua metode yang sama.
Nah, di sini adalah jumlah ranking. Jadi cara menghitungnya yaitu hasil semua ranking di total lalu dibagi dengan jumlah dataset ini dibagi 10. Di sini hasilnya 1,65. Nah, lalu yang ini adalah rumus untuk menghitung treatment of value. Nah, di sini 12N itu adalah jumlah dataset, jumlah semua dataset. Lalu yang K ini adalah jumlah metode. Yang RJ ini adalah average rank dari masing-masing metode yang dihitung. Nah, lalu kita akan masukkan seperti ini. Lalu jika Figment test critical value-nya adalah jika lebih dari critical value, maka terdapat perbedaan yang signifikan di antara ketiga metode mereka yang dilanjut ke post hot stress. Nah, di sini untuk menentukan critical value-nya 0,05 diambil dari ini, level of significance. Diambil dari situ. Lalu yang titik koma 2 ini diambil dari sini. Dan cara mencarinya menggunakan tabel distribusi. Nah, di sini yaitu rumus cara menentukan critical defense-nya. Nah, di sini yaitu Q alpha akar K plus 1 dibagi dengan 6N. Di sini adalah pasangan metode untuk membandingkan apakah dia signifikan atau tidak signifikan. Lalu yang terakhir yaitu nomor 2. Di sini adalah diagram of our classification. Nah, di sini ada neural network yang posisinya ada di sini. Lalu ranknya adalah 27,5, NB 1,6 yang posisinya ada di sini. SUM yang jumlahnya 1,65 di sini letaknya setelah NB. Sekian dari saya, Iqbal Tegar Pratama. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.